kami di dalam sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah sukacita kami Bapa. Engkau adalah kebenaran bagi kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan Yesus, kegembiraan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat pagi hari ini kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Walaupun kami hanya beribadah di rumah saja Tuhan, tapi kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang bisa membatasi kami menikmati hadirat Allah secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, sesudahnya kami memuji-muji akan Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan akan hati Allah, dan kami akan mendengarkan firman Allah, roti hidup mana dari sorga yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Oh Tuhan, kami mau dengar itu Bapa, kami mau terima itu Bapa sebagai makanan jiwa kami. Dan Tuhan, kami berdoa, mari urapi kami masing-masing, sidang jemaat-Mu Tuhan, yang oh Tuhan mendengar secara langsung ibadah yang kami pimpin di rumah saja. Kami mohon Allah, lepaskan berkat sukacita bagi mereka, lepaskan roh kegirangan bagi mereka, lepaskan berkat-berkat sorga bagi mereka, dan kuasa Roh Kudus menguasai masing-masing Tuhan, sehingga sepanjang kami mendengarkan berita sorga-Mu Tuhan, kami diberkati oleh Allah, kami dikuatkan oleh Allah, kami dipuaskan oleh Allah, dan kami diberikan kelegaan oleh Allah. Sebab itu berfirmanlah Bapa melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Pakai suara hamba-Mu, lidah bibir mulut hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah Allah berkata-kata menurut kehendak Allah, memakai Tuhan hamba-Mu sebagai alat Tuhan untuk menaburkan berita firman Allah. Urapi kami semua, baik yang kami ada di sini yang memimpin, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang sempat mengikuti Tuhan siaran langsung ini. Sekali lagi Bapa, pengurapan Tuhan menjadi bagian mereka, dan kami berdoa Bapa, segala kuasa-kuasa yang ada di udara yang tidak senang melihat kami untuk hidup benar menuruti segala perintah Allah, kuasa kegelapan itu Bapa, kami satukan hati, lalu kami ikat kuasanya, kami tolakkan tengking dalam nama Yesus, dan kuasa darah Yesus yang membungkus kami di dalam kami beribadah, mendengarkan firman-Mu sampai pada akhirnya ibadah kami. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, tolong kami untuk melakukan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu. Selamat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, dan kita sudah mempelajari beberapa fungsi atau peranan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan ada 3 hal peranan atau fungsi daripada Roh Kudus. Yang pertama adalah sebagai penolong, kemudian yang kedua sebagai penghibur, dan yang ketiga Roh Kudus berfungsi untuk menyertai kita. Nah, puji Tuhan,
hari ini saya akan kembali berbicara tentang fungsi dan peranan daripada Roh Kudus itu. Nah, itu sebabnya kita akan membaca kembali firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat-ayat yang kita sudah baca minggu lalu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, kembali hari ini kita akan mempelajari fungsi atau peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apatah lagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di hari-hari terakhir, di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Peranan Roh Kudus atau fungsi Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Seperti saya sudah sampaikan tadi minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan 3 peranan daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Yaitu dia sebagai penolong, dia sebagai penghibur, kemudian dia yang menyertai kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan 2 peranan daripada Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Sekali lagi, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tidak mengapa kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan dengan baik, ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan ini dengan baik. Roh Kudus berfungsi, Roh Kudus berperan memberi kuasa, memberi kekuatan kepada kita. Sehingga sebagai orang percaya, menjalani kehidupan ini, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita khawatir, karena ada kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, ada kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita memperhatikan suratan Markus pasalnya yang ke-16, dikatakan mulai dari ayatnya yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Ini adalah kekuatan, ini adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Roh bagi orang-orang yang dijamah, yang sudah menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupannya. Mungkin kita berkata, wah, bagaimana mungkin ini terjadi? Itulah kekuasaan Tuhan. Itulah keluar biasaan Tuhan yang tidak terjangkau dengan pemikiran kita. Yang terpenting, saudara-saudara, adalah jangan kita sengaja minum racun. Ya. Jangan kita sengaja, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang menurut kita, mari kita mau melihat apakah benar-benar Tuhan itu berkuasa. Nah, itu artinya lagi bahwa kita mencobai Tuhan. Tetapi jika hal itu mungkin merupakan rancangan, mungkin merupakan sesuatu yang akan menimpa kehidupan kita, nah, di sanalah kita akan melihat peran atau fungsi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dia akan menjaga, melindungi kita. Dia akan menolong kita. Sebab Roh Kudus yang ada, yang dikaruniakan oleh Tuhan, yang merupakan janji Bapa bagi kita, dia berfungsi, berperan, memberi kekuatan, memberi kuasa kepada kita. Amin. Secara khusus di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 8 tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan dengan baik. Untuk menjadi saksi Yesus, itu tidak gampang, tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia yang akan memberikan kita kekuatan, Dia yang akan memberikan kita kemampuan, sehingga kita dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Menjaga kehidupan kita untuk senantiasa hidup bersekutu dengan Tuhan itu tidak mudah. Apatah lagi dengan keadaan kita sekarang ini. Kita di rumah saja. Kita beribadah hanya dipandu melalui multimedia. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus, kalau bukan kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin bisa beribadah jika kita di rumah kita masing-masing. Tetapi dengan kekuatan yang ada, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu yang memberikan kita kemampuan, sehingga kita mampu tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat penting untuk kita menerima janji Bapa itu. Sangat penting untuk kita menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dia yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa menghibur kita. Hanya Dia yang bisa menyertai kita. Dan hanya Dia yang bisa memberi kekuatan, memberi kuasa kepada kita. Amin. Sehingga kita bisa menjadi saksi kata firman Tuhan. Mulai dari Yerusalem, terus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hanya kekuatan Roh Kudus yang bisa memberi kita kuasa, yang bisa memberi kita kekuatan. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kebenaran ini baik-baik. Bahwa kita sangat-sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Menghadapi tantangan saja, saudara-saudara. Kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, mana kita mampu? Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia yang akan memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu menghadapi ujian, tantangan, pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan melihat hari ini fungsi atau peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan bersama-sama dengan roh kita
bersaksi di hadapan Allah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8. Mulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Roh Kudus berfungsi atau berperan menjadi saksi. Dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita di hadapan Allah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Haleluya. Anak-anak Allah di dalam ayat 17 dikatakan yang akan berhak menerima atau bersama-sama dengan Yesus menjadi pewaris kerajaan Allah. Oleh sebab itu sangat-sangat penting kita memiliki atau menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena Dia yang akan bersaksi bersama roh kita bahwa kita ini benar-benar adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus ini bagaikan materai yang akan menjadi saksi bersama dengan roh kita bahwa kita ini benar-benar anak Allah. Jadi rasanya tidak afdol kalau kita tidak memiliki Roh Kudus. Karena memang tidak ada yang akan bersaksi. Tidak ada yang akan menyatakan bahwa kita ini benar-benar anak Allah. Tapi hanya Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu. Dialah yang akan bersaksi bersama roh kita di hadapan Bapa di sorga. Bahwa kita adalah anak-anaknya. Dan jika kita adalah anak-anaknya, kata firman Allah di ayat 17, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Kalau kita menjadi anak Allah, di mana Roh Kudus di sana menyaksikan itu bahwa kita ini benar-benar anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Artinya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita adalah orang yang berhak menerima kerajaan surga. Oleh sebab itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan kita menganggap remeh, jangan kita menganggap enteng soal kepenuhan Roh Kudus. Sangat-sangat penting kita dijamah. Sangat-sangat penting kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mungkin menjadi suatu pertanyaan, menjadi satu polemik di dalam kehidupan kita. Apakah saya sudah penuh Roh Kudus atau belum? Nanti di lain kesempatan kita akan bahas itu secara khusus. Tetapi hari ini mari kita perhatikan. Supaya kita termotivasi untuk menerima kekuatan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Bahwa ternyata sangat-sangat penting kita dipenuhi. Sangat-sangat penting kita menerima janji Bapa itu. Karena Dia mempunyai fungsi, Dia mempunyai peran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi 2 minggu ini, termasuk minggu ini kita sudah belajar. Ada 5 hal fungsi dan peranan dari Roh Kudus. Yang pertama, Dia sebagai penolong, penghibur, dan menyertai kita. Kemudian hari ini kita belajar 2 hal. Bahwa Roh Kudus itu, Dia memberi kuasa kepada kita. Kemudian yang kedua, Dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita di hadapan Bapa bahwa kita ini benar-benar anak Allah. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, siapa yang akan bersama roh kita bersaksi bahwa kita anak Allah?
Oleh sebab itu mari, kiranya kebenaran ini memotivasi kita bahwa sangat-sangat penting kita menerima janji Bapa itu. Haleluya. Janji Bapa atau kepenuhan Roh Kudus merupakan hal yang sangat penting. Namun muncul satu pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita? Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 menuliskan, Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita perlu penting menggarisbawahi kata bertekun dengan sehati dalam doa. Haleluya. Walaupun kita ada di rumah saja, tidak menghalangi, tidak menjadi pembatas bagi kita untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, untuk menerima janji Bapa itu. Dikatakan di dalam ayat 14 ini, mereka semua murid-murid Tuhan bersama beberapa perempuan termasuk ibu Yesus sendiri. Mereka dikatakan sehati dalam doa. Mereka bertekun sehati dalam doa. Ada 3 hal di sini yang sangat penting di ayat 14 ini. Yang pertama, bahwa kita harus bertekun. Kalau kita mempelajari kisah daripada Yesus Kristus setelah dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian baru naik ke sorga. Lalu setelah dia naik ke sorga, 10 hari kemudian baru janji Bapa itu dinyatakan di loteng Yerusalem. 10 hari bukan waktu yang pendek, di mana mereka harus menunggu janji Bapa itu. Tetapi mereka dikatakan bertekun. Mereka sehati di dalam doa. Jadi untuk kita menerima kuasa Tuhan, kita harus bertekun menantikan janji itu dalam hidup kita. Amen. Kita harus sehati. Jangan baru 1 hari, 2 hari kita meminta kepada Tuhan belum. Lalu kita mulai saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tapi mari kita sehati di dalam kehidupan ini. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi biar kita tetap sehati di hadapan Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita memuliakan Allah yang hidup. Kita minta kuasa Allah untuk menjamah memenuhi kehidupan kita. Maka itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, untuk kita menerima janji Bapa atau kepenuhan Roh Kudus itu, bukan hanya sekedar kita bertekun, bukan hanya sekedar kita sehati di dalam doa, tetapi firman Tuhan, Petrus berkata di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38, dikatakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Jadi langkah selanjutnya untuk kita bisa menerima janji Bapa atau menerima kepenuhan Roh Kudus itu adalah pertobatan. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak akan mungkin Roh yang kudus itu boleh masuk di tempat yang kotor. Dosa, pola pikir, sikap hati, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, bagaikan kotoran-kotoran yang harus kita buang dari kehidupan kita ini. Itu sebabnya Petrus menuliskan bertobat. Jadi untuk menerima karunia Roh Kudus, untuk menerima kuasa Allah, menerima janji Bapa itu, kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Kebenaran firman Allah luar biasa. Yesus datang ke dalam dunia ini dengan maksud supaya kita semua menjadi waris kerajaan Allah. Amin. Tetapi bukan seperti membalik telapak tangan. Bukan kita katakan, seringkali kita salah kaprah. Kita katakan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menggantikan kita semua. Dia sudah menanggung dosa kita. Lalu kita seenaknya mau melakukan dosa. Seenaknya mau berbuat di luar kebenaran firman Allah. Tidak seperti itu caranya. Justru Yesus hidup. Dia menanggung kita. Maka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan kebenaran ini baik-baik. Haleluya, haleluya. Bertobat artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertobat artinya hidup melakukan kebenaran firman Allah. Dengan kata lain, kita menghidupi setiap kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam doa hari Sabtu kemarin saya sudah menyampaikan, saya share kebenaran firman Tuhan kepada jemaat. Salah satu kebenaran firman Tuhan yang mutlak dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Kata firman Tuhan, kita mematuhi pemerintah kita. Haleluya. Kita mematuhi pemerintah kita. Kenapa? Karena pemerintah itu ditetapkan dan diangkat oleh Allah. Kemudian pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Nah, itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Siapapun pemerintah yang memimpin kita, mengarahkan kita, mari kita ikuti dia. Termasuk hari-hari ini untuk kebaikan kita, supaya kita tidak terpapar dengan virus corona. Pemerintah mengatur supaya kita rajin cuci tangan. Pemerintah mengatur supaya kita jaga jarak. Pemerintah mengatur supaya kita di rumah saja. Tetapi ada banyak orang yang tidak mematuhi aturan-aturan itu. Itu sama saja halnya kita tidak mengikuti aturan Tuhan. Kita tidak melakukan firman Allah. Sehingga banyak orang tetap bersikeras untuk tetap berkumpul di Ka'bah Tuhan. Tetap berkerumun dengan alasan mereka mau memuji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat kebenaran ini dengan baik. Firman Allah berkata bahwa kita harus mematuhi pemerintah kita. Di dalam Roma pasalnya yang ke-13 sangat jelas itu dikatakan. Perikopnya di atas kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sekali lagi, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Dan ayat selanjutnya. Perhatikan ini dengan baik, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak usah kita bersungut-sungut menghadapi kehidupan ini. Kepuasan di dalam memperoleh sesuatu itu tidak akan pernah terjadi di dalam dunia ini. Kepuasan hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Allah menuntut kepada kita supaya kita mentaati pemerintah kita. Karena pemerintah itu dikatakan oleh firman Allah berasal dan ditetapkan oleh Allah. Haleluya. Kemudian yang kedua,
Melawan pemerintah berarti melawan firman Allah. Lalu yang ketiga, apapun yang dilakukan oleh pemerintah sebagai hamba Allah, itu adalah untuk kebaikan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari patuhi firman Allah di dalam hidup kita. Patuhi firman Allah. Hidup di dalam pertobatan. Maka kita akan menerima janji-janji Bapa itu di dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, saya sudah berdoa, saya sudah tekun sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, saya belum penuh-penuh dengan Roh Kudus. Sabar, tekun terus. Ada masanya kita akan terima kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Yang terpenting, mari kita selalu koreksi kehidupan kita. Apakah kita hidup sesuai dengan firman Allah atau tidak. Haleluya. Janji Allah itu luar biasa, saudara-saudara. Janji Tuhan itu luar biasa. Allah tidak pernah berbohong. Dia selalu menepati janjinya. Hanya terkadang kita sebagai manusia, kita tidak sabar. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Bahwa kita harus sabar, kita harus bertekun. Kita harus sehati. Untuk menerima janji Tuhan itu. Haleluya. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus hidup menghidupi firman Allah. Haleluya. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan kebenaran ini baik-baik. Janji Bapa, Roh Kudus itu sangat penting bagi kita. Sebab dia memiliki peran. Dia memiliki fungsi yang luar biasa dalam hidup kita. Dia menjadi penolong, dia menjadi penghibur. Dan dia yang menyertai kita. Dia yang memberi kuasa. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dan yang kelima, dia yang akan bersaksi bersama dengan roh kita di hadapan Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak yang akan menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh pada hari ini. Tapi mari sidang jemaat, dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, camkan kebenaran ini baik-baik. Proses demi proses terjadi dalam hidup kita. Untuk kita bisa mencapai kerajaan Allah. Itu sebabnya proses-proses ini. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menyertai kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Bagi saudara yang sudah menerima janji Bapa, bagi saudara yang sudah menerima Roh Kudus, sudah menerima baptisan Roh Kudus, jangan biarkan dia tidak aktif dalam kehidupan kita. Tetapi bagi saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari minta kepada Tuhan. Mari minta kepada Allah supaya janjinya itu dikaruniakan juga kepada kita. Haleluya. Menghadapi dunia yang semakin hari semakin sulit ini, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjalaninya. Haleluya, haleluya, haleluya.
trik-trik setan dengan berbagai macam cara yang diluncurkan hari-hari ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu mendeteksi semua itu. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan membantu kita, Dia yang akan memberitahukan kepada kita, sehingga kita tidak mengalir di dalam segala macam pekerjaan kuasa kegelapan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat penting kita menerima janji Bapa. Sangat-sangat penting kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Mari buka hati saudara. Minta Roh Kudus menjamah saudara. Ya lama-lama. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Buka hati saudara. Agungkan Dia saudara-saudara, tinggikan Dia. Jangan saudara bosan bersekutu dengan Tuhan. Saudara harus bertekun. Haleluya. Satukan hati saudara, sepakat dalam hidup saudara. Sehati kata firman Allah. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala pengagungan hanya bagi-Mu. Haleluya. Ya Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya, 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 amin, haleluya. Haleluya.
memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak meninggalkan kami piatu, tetapi Allah yang mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kami, menghibur kami, menyertai kami, bahkan memberi spirit, memberi kekuatan kepada kami, bahkan akan bersaksi bersama roh kami di hadapan Allah bahwa kami adalah anak-anak Allah. Oh, anak yang berhak menerima warisan Allah. Itu sebabnya kami bangga memiliki Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menghadapi kesesakan dunia hari-hari ini dengan menyebarnya virus corona, biarlah kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Tutup bungkus kami, hamba-Mu sekeluarga. Tutup bungkus umat-umat-Mu. Tutup bungkus bangsa kami, negara kami dengan kuasa-Mu. Virus corona yang sementara mewabah, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar virus ini di stop, biar penyebarannya dihentikan di dalam nama Yesus. Beri kekuatan hikmat kepada pemerintah kami, bahkan tenaga medis, dokter, perawat, beri kemampuan kepada mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biar pertolongan, perlindungan, penyertaan dari Roh Kudus menjadi bagian mereka, sehingga Tuhan mereka tidak terpapar. Demikian saudara-saudara kami yang sudah terpapar, kami doakan di dalam nama Yesus, biar mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan kenal kerinduan umat-umat-Mu untuk segera bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pilih kerinduan ini. Itu sebabnya kami mohon, biar sesegera mungkin virus ini berhenti menyebar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Segala kemuliaan, penghormatan hanya bagi-Mu. Ya Roh Kudus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kuatkan, teguhkan iman mereka, biar mereka tetap berharap kepada Tuhan. Biar rohani mereka semakin dikokohkan, rohani mereka semakin dipulihkan. Biar melalui kondisi hari-hari ini membawa pencerahan kepada umat-Mu, bahwa sungguh benar kebenaran-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, segala penghormatan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.